Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabarnya? Semoga teman-teman yang sedang menyaksikan podcast ini dalam keadaan sehat selalu dan dimudahkan segala langkah baiknya ya. Amin. Sebelumnya aku ucapkan selamat datang di podcast Mari Bercerita, di mana akan kita bahas cerita dan topik penuh inspirasi dan juga memberikan banyak pembelajaran bagi yang mendengarkan. Bersama aku Habib Firmansyah, dan di konten kali ini aku mau membahas materi yang mungkin banyak dari kita sebagai generasi muda masih asing dengan bahasan yang satu ini, yaitu mengenai moderasi beragama. Nah, dari judulnya saja kita mungkin bertanya-tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan moderasi beragama dan apa kaitannya dengan kita sebagai generasi milenial? Maka dari itu pantengin terus podcast ini ya, agar informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan kita terkait moderasi beragama, dan kita sebagai generasi milenial dapat dengan baik memahami bahwa dalam kehidupan beragama kita jangan mudah terhasut oleh ujaran kebencian serta harus saling menghargai satu sama lain. Karena dengan begitu, dapat membuat kita akhirnya senantiasa hidup rukun di dalam perbedaan yang ada. Nah, sahabat podcaster, kembali lagi ke topik mengenai apa itu moderasi beragama. Moderasi beragama terdiri dari dua suku kata, yaitu moderasi dan beragama. Di mana kata moderasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu moderation, yang berarti sikap sedang, sikap tidak berlebih-lebihan. Dan dalam bahasa Latin, moderation berasal dari kata moderatio, yang berarti kesedangan, tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Dari bahasa Indonesia sendiri yang ditinjau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi berarti penghindaran kekerasan atau penghindaran keekstriman. Kata ini berasal dari serapan kata moderat yang berarti sikap selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan ekstrim dan kecenderungan ke arah jalan tengah. Jadi, ketika kata moderasi disandingkan dengan kata beragama, maka istilah tersebut merujuk pada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dalam praktik beragama. Gabungan kedua kata itu merujuk kepada sikap dan upaya menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu menghindarkan perilaku atau pengungkapan yang ekstrim, seperti tindakan radikalisme, dan selalu mencari jalan tengah yang menyatukan untuk membersamakan semua elemen dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, sobat podcaster, jadi apa kaitannya kita sebagai kaum milenial dengan moderasi beragama? Eits, sabar dulu dong. Kita bahas satu persatu secara lebih mendalam lagi ya, agar pemahaman kita dapat semakin terbuka bahwa sikap menghindari perilaku ekstrim memang harus dilakukan. Nah, sahabat podcaster, tadi aku juga sempat menyinggung nih terkait kata radikalisme. Kita kesini dulu ya. Jadi sedikit aku beri gambaran bahwa radikalisme dan kaum muda generasi milenial merupakan sesuatu yang sangat berdekatan. Kaum muda yang sedang dalam proses pencarian jati diri dan identitas menjadi sasaran yang paling strategis untuk memperkuat gerakan radikalisme loh teman-teman. Radikalisme sendiri merupakan pemikiran dan gerakan yang menginginkan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan merubah nilai-nilai yang ada secara drastis melalui tindakan-tindakan ekstrim dan aksi kekerasan. Ciri dari radikalisme ini sendiri yaitu fanatik. Artinya, menganggap diri sendiri selalu benar dan orang lain selalu salah. Yang kedua ada intoleran, yaitu kurang menghargai pendapat serta keyakinan orang lain. Yang ketiga yaitu revolusioner, menginginkan perubahan secara cepat dengan cara kekerasan dalam mencapai tujuan. Dan yang keempat, eksklusif, membedakan dan memisahkan diri dari kaum muslimin pada umumnya. Nah, dari ciri-ciri yang aku sebutkan tadi, kira-kira ada nggak nih dari salah satu ciri-cirinya yang terdapat di diri sahabat podcaster semua? Semoga tidak ada ya. Dan kalaupun ada, mari segera kita hilangkan dan hindari agar kita menjadi generasi milenial yang bersih dari tindak kekerasan yang ekstrim. Aku juga mau ngasih informasi nih sahabat podcaster, bahwa kampus merupakan salah satu lokasi yang paling banyak diincar oleh kelompok-kelompok ekstrim untuk menyebarkan paham radikalisme. Ada berbagai cara yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tersebut untuk merekrut anggota baru dan menyebarkan bibit-bibit radikalisme. Berbagai strategi dilakukan oleh kelompok ekstremisme untuk menancapkan paham di dunia kampus,
mulai dari menawarkan bantuan kepada mahasiswa baru, mencari tempat kos, membuat kelompok belajar, hingga meminjamkan buku-buku yang mengusung ide-ide kekerasan, radikal, dan semacamnya. Nah, aku himbau nih untuk sahabat podcaster semua untuk terus berhati-hati dan waspada jika terdapat oknum-oknum yang mencurigakan di sekitar lingkungan kampus. Terlebih lagi nih sahabat podcaster yang ngekos, tetap awas ya. Sahabat podcaster, beruntungnya saat ini banyak sekali kampus yang sudah mengantisipasi akan hadirnya tindak radikalisme di lingkungannya masing-masing. Dan salah satu kampus yang mengantisipasi hal tersebut dapat terjadi adalah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Saat ini, UIN Sumatera Utara mengusung konsep pendidikan dengan perspektif moderasi beragama dan wahdatul ulum, yang dimana paradigma integrasi keilmuan ini menjadi alat dan senjata ampuh untuk memecahkan masalah dikotomi dalam khasanah keilmuan. Berangkat dari masalah, lalu menemukan dan mengasah ketajaman analisis berbasis Al-Quran dan hadis, hingga akhirnya dapat melakukan komunikasi keilmuan dalam pendekatan pendidikan Islam dan pengetahuan Islam. Maka semua jenis ilmu ataupun yang dipelajari di UIN Sumatera Utara harus sampai pada nilai yang satu, yaitu Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Dapat berperilaku adil, bertoleransi, dan tidak menganggap dirinya selalu benar adalah salah satu bentuk moderasi beragama yang harus ditanamkan dalam individu tiap orang, terkhususnya generasi milenial. Nah, jika sudah terdapat kata khusus, berarti kan memang kita itu spesial. Nggak hanya martabak nih yang dibilang spesial. Spesial dalam artian kita adalah generasi yang memang harus memerangi paham radikalisme dengan membawa pengajaran moderasi beragama dalam mencari jalan tengah yang menyatukan untuk membersamakan semua elemen pada setiap langkah kehidupan. Oke sahabat podcaster, nggak terasa nih kita udah ada di penghujung perjumpaan. Aku ingin sedikit memberi pesan atau wejangan untuk kita semua bahwa moderasi beragama muncul sebagai salah satu bentuk solutif dan potensial untuk kita sebagai kaum milenial agar menghindari tindak radikalisme yang banyak berlaku di luaran sana. Karena kita seyogianya adalah aset negeri yang harus memberikan kontribusi dalam tindak kedamaian, kerukunan, serta menghargai satu sama lain, agar terciptanya hubungan harmonis yang dapat membawa negeri ini menjadi negeri yang aman dan nyaman untuk ditinggali. Aku Habib Firmansyah pamit undur diri, sampai jumpa di konten Mari Bercerita selanjutnya. Jangan lupa untuk di-like, komen, dan share konten ini jika memberikan kebermanfaatan untuk kalian yang mendengarkan. See you dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.